Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tahukah teman-teman tanggal 5 November diperingati sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional bertujuan untuk memperkenalkan dan mengingatkan kita akan melimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 yang kala itu ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2020 mengangkat tema Puspa dan Satwa Harapan untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan. Ikon Puspa pada peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun ini adalah si cantik kecombrang atau Etlingera elatior yang kaya akan manfaat. Kemudian satwanya adalah rusa timor atau Quercus timorensis sebagai pemenuhan sumber pangan protein hewani yang hanya bisa didapatkan dari hasil penangkaran atau keturunan kedua atau F2. Kecombrang merupakan salah satu tanaman rempah yang telah lama dikenal dan dimanfaatkan sebagai pemberi cita rasa pada masakan. Masyarakat Indonesia juga memanfaatkannya sebagai tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Bernama Latin Etlingera elatior, bunga kecombrang termasuk salah satu famili Zingiberaceae yang berasal dari Indonesia. Di setiap wilayah di Nusantara, flora ini memiliki nama masing-masing seperti kencong atau kincung di Sumatera Utara, honje di Sunda, bongkot di Bali, sambuang di Sumatera Barat, dan bunga kantan di Malaysia. Menurut penelitian, tanaman kecombrang mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Di dalamnya juga terdapat minyak atsiri yang diduga memiliki potensi sebagai antioksidan dan dapat mengurangi radikal bebas, menetralisir racun, hingga melindungi tubuh dari penyakit genetik. Secara spesifik, senyawa saponin dan flavonoid terdapat pada daun, batang, bunga, dan rimpang kecombrang. Akarnya juga mengandung polifenol dan minyak atsiri, sedangkan alkaloid, tanin, fenolik, triterpenoid, steroid, dan glikosida pada kecombrang juga berperan sebagai antimikroba dan antioksidan. Tanaman rempah ini juga terkenal berkhasiat sebagai obat luka, penghilang bau badan dan mulut. Kemudian di samping itu, rebusan buahnya telah digunakan sebagai obat sakit telinga dan daunnya digunakan sebagai penyembuh luka. Bunga muda kecombrang memiliki kandungan antimikroba, sitotoksik, dan anti tumor. Tunas mudanya dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak air susu ibu atau ASI serta dapat membersihkan darah. Kecombrang juga memiliki beragam manfaat kesehatan, antaranya adalah untuk antioksidan, anti hipertensi, dan anti kanker. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku kosmetik, yaitu untuk membuat bedak tradisional. Rusa timor dengan nama ilmiah Quercus timorensis merupakan satwa langka yang keberadaannya dilindungi undang-undang. Meskipun demikian, keberadaan satwa ini semakin hari semakin langka akibat maraknya perburuan dan perdagangan liar. Untuk mencegah kepunahan rusa timor, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pemberian izin penangkaran rusa oleh masyarakat.
Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan pemburuan rusa di alam. Selain itu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara ekonomi dalam bentuk pemanfaatan satwa rusa, baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun sebagai satwa peliharaan. Dalam pemanfaatan rusa Timor sebagai pemenuhan sumber pangan protein hewani, hanya bisa didapatkan dari hasil penangkaran atau keturunan kedua atau F2 dan bukan dari alam. Cervus timorensis atau rusa Timor digolongkan sebagai salah satu satwa liar Indonesia dengan status dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Rusa Timor memiliki tubuh berukuran kecil dengan berat badan rusa dewasa mencapai 60 hingga 100 kg. Gambaran fisik rusa ini antara lain mempunyai tungkai pendek, ekor yang panjang, dahi yang cekung, gigi seri relatif lebih besar, dan rambut berwarna coklat ke kuning-kuningan. Satwa ini mampu beradaptasi di dataran rendah hingga ketinggian 2600 mdpl. Habitat alami rusa ini terdiri dari beberapa tipe vegetasi seperti savana dan vegetasi hutan. Berdasarkan kategori daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN Red List, sejak tahun 2008, rusa Timor termasuk kategori rentan atau vulnerable. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional memperkenalkan dan mengingatkan kita akan puspa dan satwa Indonesia supaya kita turut menjaganya. Salam lestari.